Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bersyukur jikalau pada sore hari ini Tuhan masih memampukan kita untuk kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Meskipun ada jarak di antara kita, tetapi kita mari bersatu hati tetap melekatkan hati kita kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh menikmati cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, yang selalu menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, agar kami lebih mendekatkan diri Tuhan Yesus pada Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersuka karena Tuhan Yesus ada di antara kita, amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari bersama-sama nyatakan dalam hati. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah
Mari bersama-sama Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima tuaian dari firman Tuhan. Sehingga firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama mengimani bahwa Roh Allah hadir di sini. Roh Allah hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Sembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya.
hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapi setiap kami, urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, minyak kudusmu, dengan kudusmu. Ya Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Kau telah melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat memuji Engkau Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, bimbing setiap kami Tuhan, agar hati kami tetap tertuju pada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kami tetap berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang terpenting kita tetap semangat, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita pernah berdoa? Pasti jawabannya pernah dong. Karena doa adalah nafas kita sebagai orang Kristen. Nah kemudian kalau kita ditanya berapa kali sehari kita berdoa. Nah kita pasti mulai menghitung berapa kali ya aku berdoa dalam satu hari. Mungkin kita menjawab dalam hati, kalau aku satu hari 3 kali aku berdoa. Mungkin kita hanya 1 kali. Atau mungkin di antara kita juga menjawab, oh satu hari aku 5 kali berdoa. Saat bangun pagi, makan siang, makan sore, dan mau tidur. 5 kali aku berdoa. Atau mungkin lebih dari 5 kali. Jawabannya berbeda-beda. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mau jujur untuk berdoa sungguh-sungguh, itu pasti kita lakukan saat kita berada di gereja. Saat kita di rumah, mungkin susah untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa 1 menit mungkin karena kebiasaan, karena tradisi keluarga kita sebagai keluarga Kristen, atau hanya doa sebagai formalitas saja. Untuk berdoa selama 10 menit rasanya terlalu lama, membuat kita jadi mengantuk, membuat kita lelah. Tetapi sebaliknya, pada saat kita berada di depan televisi, kita berada di depan laptop kita berada di depan HP kita, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu terlalu singkat. Mungkin juga kita bisa berdoa 30 menit atau bahkan 1 jam atau lebih pada saat kita menghadapi satu pergumulan yang begitu berat. Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh karena kita membutuhkan mujizat Tuhan, karena kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjawab pergumulan kita. Tapi ketika doa kita sudah dijawab, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, biasanya back to the basic, kita kembali ke awal mula. Biasanya saat kita berdoa, yang kita lakukan,
kita lipat tangan, menutup mata dan berkata-kata. Tidak tahu apa yang kita katakan, tidak jelas Bapak Ibu ya. Mungkin kita tutup mata, tapi pikiran kita melayang-layang kemana, ke sana kemari. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kehidupan kita, kalau kehidupan doa kita semacam ini, apakah kita bisa menjadi saksi Kristus? Kalau kehidupan doa kita semacam ini, apakah kita bisa melakukan amanat agung Bapa kita kepada kita? Kalau kehidupan doa kita semacam ini, apakah benar-benar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan muncul. Nah, mari kita buka dalam Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa yang Tuhan sampaikan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbicara tentang Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang datang dalam hidup kita memampukan kita untuk kita tetap bertahan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memberikan semangat yang baru untuk kita tetap memenangkan jiwa menjadi saksi-saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita juga akan terus dimampukan untuk kita hidup di dalam kasih. Roh Kudus adalah pribadi yang mampu berpikir. Roh Kudus adalah pribadi yang mampu menasehati dan memberi pertolongan kepada kita. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan segala sesuatu kepada kita akan setiap pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada 3 hal yang dimiliki oleh Roh Kudus. Kita akan sama-sama belajar satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus mempunyai pikir yang sama dengan pikiran Kristus. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 berbunyi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang memiliki pikiran sama seperti pikiran Kristus adalah orang yang memiliki kuasa, adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu. Orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus memiliki pikiran Kristus dalam menilai segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Kelihatannya sepele, tetapi pikiran bisa mengubah kehidupan kita. Kalau kita memiliki pikiran yang negatif, maka kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang jauh dari berkat. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang patah, yang cepat sekali putus asa. Kehidupan yang tanpa harapan, kehidupan yang selalu susah dan susah. Tetapi pikiran positif, pikiran Kristus itu, kalau ada di dalam kehidupan kita dan ada di pikiran kita, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita memiliki pikiran Kristus itu, maka kita memiliki semangat yang baru, memampukan kita untuk kita bangkit kembali. Puji nama Tuhan. Nah, ada kisah orang Samaria yang baik hati. Orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, orang yang dianggap sebagai musuh
Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia melihat mereka sebagai orang yang sama derajatnya. Orang yang harus memperlakukan mereka dengan sama, dengan sopan. Demikian juga cerita tentang kisah Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria di sumur. Cara berpikir Tuhan Yesus berbeda dengan cara berpikir murid-muridnya yang pada saat itu diracuni oleh budaya saat itu. Tuhan Yesus tidak membiarkan pemikiran yang membedakan manusia menghambat Dia untuk melihat diri pribadi wanita yang sebenarnya ada seorang manusia yang membutuhkan pertolongan. Seorang manusia yang membutuhkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kita buka kembali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 berbunyi demikian, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Firman Tuhan katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian juga di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-16 bagian B. 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-16 bagian B. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Milikilah pikiran Kristus dalam kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus dapat merasakan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus memiliki perasaan. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Terlebih kepada Petrus karena ia mengerti perasaan murid-muridnya. Bapak Ibu, Roh Kudus menyadarkan kita tentang dekatnya Yesus dan realita kasihnya, berkatnya, dan pertolongannya. Nah, oleh sebab itu, Dia mengerti perasaan kita. Apa yang sedang kita alami. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menghadapi pergumulan, setiap pergumulan. Karena Dia memiliki perasaan. Dia tahu akan perasaan kita. Dia tahu akan pergumulan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk memulihkan perasaan kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki kehendak. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Roh Kudus adalah untuk memuliakan Bapa. Jika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, pribadi setiap pribadi, maka keegoisan itu tidak ada dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Roh Kudus juga berkehendak agar kita menjadi satu dengan Kristus. Kita menjadi satu dalam tubuh Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji nama Tuhan. Pembebasan sebenarnya dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus dan penerimaan Roh Kudus.
Di situ dikatakan kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar kita sebagai orang percaya bebas untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri. Tidak. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita membawa kita di dalam perubahan, setiap perubahan yang membawa kita di dalam pembenaran setiap pembenaran dan akhirnya menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita tidak mungkin dapat melakukan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak mungkin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, tidak mungkin, kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu kuasa Roh Kudus itu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Hari-hari ini semakin singkat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Marilah kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita. Undanglah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita lebih melihat janjinya terjadi dalam hidup kita. Pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kelimpahan terjadi dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus tetap ada dalam setiap kehidupan kita, pribadi setiap pribadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi dunia yang semakin hari semakin gelap ini Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu berjalan bersama dengan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sore hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus lebih jelas dan lebih dalam lagi berbicara dalam setiap kehidupan kami pribadi, setiap pribadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus nantiasa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus hidup di dalam hati kita dan memberi kekuatan baru kepada kita untuk terus setia kepada Tuhan. Ya guys Tuhan yang sudah beribadah, kalau guys Tuhan ingin memberikan persembahan silahkan di rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih, atau di rekening persepuluhan di BCA juga di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Guys Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah jangan lupa kalau mau subscribe di bawah di channel YouTube kita, dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan nyanyikan pujian dan kita akan berdoa dan Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Bapa di surga, lihatlah kami anak-anak-Mu. Roh penolong itu, yaitu Roh Kudus itu, kami butuhkan di dalam kehidupan kami, untuk kami hidup di dalam dunia ini, untuk kami melayani Engkau, untuk kami teguh dan kokoh
ketika kami mengarungi dunia ini. Sebab roh itu adalah roh penghibur dan penolong bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia. Dengan roh itu kami sanggup melayani Engkau di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Dengan roh itu kami sanggup mengucap syukur di tengah segala mara bahaya yang ada di sekeliling kami. Kami tidak takut dan tidak gentar, sebab Roh Kudus ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan hamba mengurapi umat-Mu Tuhan, yang mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing. Roh Kudus hadir di sana dan memberkati mereka. Dengan urapan yang dari Tuhan, urapan Roh Kudus itu, kami dimampukan untuk menyampaikan kabar sukacita di mana saja kami berada Tuhan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu. Mari kita kedangkan tangan kita tinggi ke sorga untuk menerima urapan dan berkat dari Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, urapan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, seperti lidah-lidah api hinggap di kepala kami dan hidup tinggal di dalam hati kami, memberi kuasa yang besar kepada kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang melayani di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapan-Mu kami terima, kasih setia-Mu kami terima. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat-kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Urapiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Dengan minyak kudus-Mu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.